Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami di sini sebagai kelompok 4, Teknologi One kelas A1, kami mempresentasikan hasil ujian praktikum pada sesi UAS yang membahas tentang prototipe jaringan, membangun prototipe jaringan MPLS Telkomnet eh, dengan topologi yang telah diberikan. Eh, Sebelumnya, di sini ada anggota kelompok, saya sendiri Gina Rania. Dan saya Muhammad Rifki Anova. Dan saya Muhammad Zaki Zahir. Saya Kinantiananda Putri. Saya Zulfian Ardan. Baik, untuk seluruh anggota telah mengerjakan tugas atau bagian layanannya masing-masing. Untuk saat ini, kelompok kami akan langsung melakukan demo untuk hasil konfigurasi yang telah dilakukan. Ya. Baik, pada topologi ini, di sini terlihat bahwa di topologi yang telah diberikan terdapat terdapat 2 buah site, yakni site IPB dan site UI. Site IPB terbagi menjadi 3 customer edge, yakni IPB Dramaga, Baranasiang, dan Lokasi. Sedangkan UI terbagi 2 customer edge, yakni UI Depok dan UI Salemba. Lalu terdapat 3 buah PE, yakni PE1, PE2, dan PE3, dan terdapat 3 buah core, yakni core 1, core 2, dan core 3 yang dikonfigurasi IGP, OSPF, dan MPLS dengan AS number 77133. Lalu pada prototipe jaringan ini kami menambahkan konfigurasi layer 2 VPN atau VPLS, di mana agar nantinya klien antar site itu saling terisolasi. Artinya klien UI hanya bisa terkoneksi dengan UI saja, lalu IPB hanya bisa terkoneksi IPB saja, tidak bisa keluar IPB atau UI gitu. Lalu untuk konfigurasinya, pada konfigurasi antara site, maksud saya antara konfigurasi antar customer edge, yakni antara klien dengan customer edge itu dikonfigurasi menggunakan routing RIP. Di sini kami menggunakan router Mikrotik, lalu sisanya untuk VM klien menggunakan VM Tinicore. Pada IPB Vipasi, jika dilihat, saya menambahkan menambahkan network pada RIP untuk menghubungkan antara klien dengan customer edge, begitu juga dengan customer edge yang lainnya. Terdapat kabel routing di situ, routing RIP, lalu begitu juga di paradoxnya. Di sini juga sama, terdapat routing RIP pada UI dan juga pada UI Depok dan juga UI Salemba. Lalu setelah itu kami melakukan konfigurasi MPLS dan juga OSPF pada core, yakni core 1, core 2, dan core 3. Dapat terlihat hasil tabel atau alamat jaringan yang terdaftar dengan hasil layanan OSPF telah aktif di sini. Begitu juga dengan konfigurasi core 3. Selain itu, pada core kami juga melakukan konfigurasi MPLS agar jaringan core 1, core 2, dan core 3 saling terhubung dengan OSPF dan meneruskan alamat atau jaringan tersebut ke PE, masing-masing PE yang terhubung pada core. Lalu pada PE1, PE2, dan PE3 kami melakukan konfigurasi OSPF, MPLS, serta VPLS. Untuk verifikasi, kami menggunakan routing BGP. Kami menambahkan BGP instance.
Di sini kita menambahkan instansinya secara default. Begitu juga dengan PE2. Lalu kita melakukan verifikasi untuk biji bibir. Di sini dapat dilihat untuk masing-masing peer itu merupakan neighbor atau alamat dari peer PE yang berseberangan. Jika PE3 maka yang terdaftar adalah peer dari PE1 dan PE2. Pada PE2 yang terdaftar adalah peer PE3 dan PE1, lalu pada PE1 yang terdaftar adalah peer dari PE2 dan PE3. Lalu kita akan melakukan verifikasi untuk BGP VPLS. Di sini kita menambahkan dua VPLS, yakni IPB VPLS dan UI VPLS. VPLS ini berfungsi masing-masing untuk menjembatani atau membuat sebuah jembatan agar site IPB hanya dapat berkomunikasi dengan IPB saja, dan juga jaringan yang pada bagian UI hanya dapat berkomunikasi dengan site UI saja. Konfigurasi untuk semua PE pun sama. Kami juga membedakan agar kedua jaringan tersebut terisolasi. Kami membedakan pada route distinguisher, ekspor dan import targetnya berbeda. Pada IPB VPLS kami menggunakan AS7713.21, lalu pada UI kita menggunakan .2.2. Dengan itu, dengan alamat yang terdefinisikan itu, kedua site akan saling terisolasi. Artinya, jika UI tidak dapat terkoneksi dengan IPB, begitu sebaliknya IPB tidak dapat terkoneksi dengan UI. Lalu jika di verifikasi untuk VPLS yang terbentuknya, maka akan terbentuk 4 VPLS, yakni VPLS 1, VPLS 2, VPLS 3, dan VPLS 4. Ini merupakan hasil VPLS dari VPLS IPB dan UI dari dua PE yang berbeda. Begitu juga dengan PE2 dan PE3. Lalu setelah itu kita melakukan verifikasi untuk monitor VPLS. Ini merupakan alamat atau remote label yang didapatkan dari peer dari PE2 dan PE3. Jika kita bandingkan dengan PE2, alamat remote label juga akan tertera pada PE2. Remote labelnya adalah 18, dan di sini juga local labelnya 17, yang artinya dia saling tertukar untuk alamat label dari monitornya VPLS-nya. Begitupun juga dengan VPLS 3 dan 4. Sama seperti sebelumnya, kita cek untuk label VPLS-nya. Untuk VPLS 3 di PS1 itu merupakan pengambilan label daripada PE3, yakni remote labelnya adalah 33, yakni di sini di PE3 local labelnya 33. Begitupun juga sebaliknya. Semuanya saling terhubung dan terkoneksi dengan remote label dan terdaftar pada monitor VPLS masing-masing. Lalu setelah pengecekan interface VPLS monitor, lalu terdapat MPLS forwarding table. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa label-label yang tadi terdaftar pada monitor juga terdaftar atau terdapat pada list forwarding table pada MPLS.
semuanya sama dengan jumlah prefix yang tampil dengan hadir dari VPL 1 hingga VPL 4. Kemudian jika dilakukan pengujian pada PC antar site, yakni pertama saya akan mencoba PC UI Depok dengan PC UB Depok. Pada PC UI Depok, saya akan mencoba untuk melakukan uji koneksi pada UI Salemba. Hasilnya dapat terkoneksi atau UI Depok dapat berhubungan dengan UI Salemba. Lalu pada UI Depok, uji coba pada koneksi ke IPB. Saya menguji dengan ke IPB Dramaga, ke IPB Beranang Siang, dan IPB Vokasi. Alamat IP tidak terkirim yang artinya penggunaan VPLS telah benar dan alamat konfigurasi saling terisolasi. Lalu selanjutnya pada PC IPB Dramaga saya akan mencoba untuk uji koneksi, melakukan pengujian Pak, ke sesama IPB atau sesama site, yaitu ke IPB Beranang Siang. Hasilnya terkirim atau dapat saling terhubung ke IPB Beranang Siang. Selanjutnya ke IPB Vokasi juga dapat terhubung, artinya penggunaan VPLS dengan UI Bridge dan VPLS IPB VPLS itu membentuk suatu jembatan atau bridge yang akhirnya membuat routing tersebut berfungsi untuk sesama site. Jika dilakukan pengujian ke UI, tidak bisa, selanjutnya ke UI Salemba juga tidak bisa. Dengan ini seharusnya implementasi VPLS pada penerapan prototipe jaringan Telkomnet sudah berhasil dengan menggunakan IGP OSPF dan MPLS, lalu dikonfigurasi lagi routing OSPF-nya dengan BGP peer dan BGP VPLS dengan menambahkan konfigurasi bridge. Di sini sebelumnya juga saya menambahkan bridge, port bridge. Jadi saya menambahkan untuk Ether 2 dan Ether 3 untuk IPB Bridge, Ether 2 untuk IPB Bridge, dan Ether 3 untuk UI Bridge untuk setiap router PE. Sehingga masing-masing router PE dapat alamat interface untuk bridge khusus untuk IPB dan UI. Lalu pada klien Telkom tidak saya konfigurasi apapun, sehingga jika dilakukan pengujian pada PC Telkom tidak dapat berkomunikasi dengan IPB ataupun UI. Karena saya tidak melakukan routing atau apapun untuk dan menambahkan layanan monitor jaringan, sehingga pada PC Telkom tidak dapat dilakukan tidak dapat melakukan monitoring atau berkomunikasi dengan IPB ataupun UI. Seharusnya pada PC Telkom dapat dilakukan routing sehingga dapat saling berkomunikasi antar UI dan IPB juga dan tidak terisolasi antar kedua site tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat uh, saya dan kelompok saya jelaskan untuk uh, konfigurasi ujian praktikum teknologi WAN ini dalam membangun prototipe jaringan Telkomnet dengan menggunakan layanan MPLS, OSPF, dan juga VPLS sebagai layanan untuk menghubungkan antar site. Saya kembalikan kepada Rifki Anapal. Mungkin sekian dari yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.